Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovinka Afrina, saya perwakilan dari kelompok 1. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu yang pertama Lutfiah Nur Zaitun, 2 Tahrom, ketiga Ineke Arum Kalwardani, 4 Nabila Septiana Faresi, 5 Sekar Triwijayati, 6 Jovinka Afrina, 7 Luluh Hilma. Adapun kami akan membahas tentang materi pembelajaran kelas 7 Akidah Akhlak, yaitu membahas tentang tema memahami penjelasan tentang akhlak terpuji kepada sesama. Adapun materi pembelajaran yang pertama yaitu husnudzon atau berprasangka baik. Yang kedua, tawadhu atau rendah hati. Yang ketiga, tasamuh atau toleransi. Dan yang keempat yaitu ta'awun atau saling tolong-menolong. Adapun untuk penjabaran dari beberapa materi tersebut akan dipaparkan oleh anggota kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sekar Triwijayati, NIM 1917402022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu sifat terpuji yaitu sikap husnudzon. Husnudzon adalah suatu sifat berprasangka baik yang terlahir dari hati yang tentram untuk menerima ketetapan dari Allah sehingga akan dijauhkan dari perasaan gelisah, takut, serta cemas. Sikap ini memiliki 3 macam, yaitu pertama, husnudzon kepada Allah, di mana kita selalu berprasangka baik terhadap segala sesuatu apapun yang ditetapkan terhadap kita, baik itu buruk maupun baik. Contohnya, tidak berputus asa ketika menerima musibah dan cobaan. Lalu yang kedua, husnudzon kepada diri sendiri, di mana kita selalu berpikir positif terhadap diri kita. Contohnya, memiliki semangat kompetitif. Yang terakhir, husnudzon kepada orang lain, di mana kita tidak mudah untuk berprasangka buruk terhadap orang lain. Contohnya, tidak mudah untuk menuduh orang atau memiliki prasangka yang buruk terhadap perilaku ataupun ucapan orang. Jadi, sikap husnudzon ini akan melahirkan keyakinan bahwa segala kenikmatan dan kebaikan yang berasal dari manusia adalah berasal dari Allah. Dari saya cukup, terima kasih. Ya, melanjutkan presentasi mengenai husnudzon, saya akan menjelaskan terkait tentang dalil tentang husnudzon. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhinni inna ba'dadh-dhinni ism wa la tajassasu wa la yahtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihatumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasakan jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Takut dan Allah Maha Penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Demikian adalah dalil dari husnudzon. Sekian. Selanjutnya ada tawadu. Tawadu adalah rendah hati atau tidak sombong. Maksud dari tawadu sendiri adalah manusia yang memiliki watak rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh atau merendahkan diri agar tidak terlihat sombong, angkuh, congkak, atau besar kepala. Sikap tawadu ini dapat kita amalkan dalam kehidupan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari penerapan sikap tawadu dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak berlebihan ketika berpakaian, kemudian bertutur kata yang sopan dan santun, dan menghindari sikap yang nantinya memunculkan sifat sombong. Sikap tawadu ini sangat dianjurkan bagi umat muslim. Karena dengan sifat tawadu ini, seseorang akan senantiasa menjalankan perilaku tawadunya. Orang yang memiliki sifat tawadu kelak akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat tawadu pun, kita senantiasa akan merendahkan diri kepada Allah dan tidak berbuat semena-mena atau memandang remeh terhadap sesama. Hal tersebut dikarenakan sikap tawadu menjadi salah satu bukti keimanan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tasamuh. Tasamuh sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya toleransi. Toleransi juga berarti tenggang rasa, bermurah hati, dan lapang dada. Menurut istilah, tasamuh adalah tenggang rasa,
yang saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia dengan manusia lain. Tasamuh atau toleransi dalam kehidupan masyarakat, misalnya kita sebagai warga negara Indonesia yang hidup dalam lingkup beragam suku, budaya, dan agama, kita harus saling menghormati, menghargai perbedaan yang ada. Tidak boleh saling mendiskriminasikan. Kemudian manfaat tasamuh. Yang pertama, mempererat ukhuwah, persatuan dan kesatuan antar sesama. Yang kedua, mempermudah dalam urusan kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, menjaga norma agama, sosial, dan adat istiadat. Yang keempat, menumbuhkan sikap tanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat. Baiklah, setelah kita belajar mengenai pengertian dan contoh dari husnudzon, kemudian ada tawadu, ada tasamu, selanjutnya kita belajar mengenai ta'awun. Apa sih ta'awun? Ta'awun berasal dari bahasa Arab, yaitu aunun, yang berarti pertolongan, atau kita persempit menjadi tolong menolong. Ta'awun sama dengan tolong menolong. Ta'awun dapat diartikan sebagai sikap kebersamaan, saling membersamai, di mana kebersamaan ini saling membutuhkan satu sama lain. Kemudian dalam konteks membersamai satu sama lain akan menciptakan suatu pergaulan yang harmonis dan rukun. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, maka manusia saling membutuhkan satu sama lain. Maka manusia ini tidak akan terlepas dari ta'awun, tolong menolong. Ta'awun dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Ma'idah ayat 2, yaitu yang berbunyi, ada yang tahu? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam perbuatan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi pada hakikatnya tolong menolong itu ada dua. Yang pertama tolong menolong dalam kebaikan, yang kedua adalah tolong menolong dalam keburukan. Yang harus kita lakukan adalah tolong menolong dalam kebaikan. Contohnya apa? Misal menolong teman kita yang kesusahan, kemudian kerja bakti, kemudian menjenguk orang yang sakit, teman kita yang sakit, kemudian ada lagi, misalkan kita membantu guru-guru kita, membantu orang tua kita mencuci piring, kemudian ada lagi membersihkan kotoran, membersihkan sampah di jalan, itu juga termasuk tolong menolong. Kemudian ada tolong menolong dalam keburukan, misalkan apa? Misalkan ketika kita membantu maling, ketika ada maling kita balas bantu, itu tolong menolong dalam keburukan. Misalkan apa lagi? Misalkan tolong menolong ketika ada orang yang mau membeli miras, kita mengantarkannya, kita menunjukkan ke tempatnya, itu termasuk tolong menolong dalam keburukan. Jadi hal yang harus kita lakukan adalah tolong menolong dalam kebaikan. Tolong menolong dalam kebaikan ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin cukup sekian. Perkenalkan, nama saya Nabila Septiana Faresi, NIM 1917402025. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran yang digunakan ada 3. Yang pertama, buku siswa Qidah kelas 7 digunakan sebanyak 60%. Yang kedua, internet bisa diambil dari jurnal maupun artikel.
digunakan sebanyak 30%. Yang ketiga, buku lain yang memadai digunakan sebanyak 10%. Media pembelajaran. Yang pertama, media yang digunakan yaitu video pembelajaran tentang perilaku husnudzon, tawadu, tasamu, dan ta'awun. Yang kedua, bisa menggunakan CD pembelajaran. Alat-alat yang digunakan untuk media pembelajaran diantaranya komputer, LCD maupun proyektor. Sekian dari saya. Terima kasih. Stay at home and watch the sunset.